kita baca Bapak Ibu, di situ dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, firman Tuhan hari ini akan menjelaskan mengenai keinginan versus kebutuhan. Jadi keinginan lawan dengan kebutuhan. Seringkali kita sebagai manusia punya keinginan. Keinginan untuk kita lebih lagi memperoleh berkat dari Tuhan. Dan juga kebutuhan. Dan kadangkala keinginan kita itu juga merupakan kebutuhan kita. Tapi tidak semua keinginan kita itu juga merupakan kebutuhan kita. Karena dikatakan di firman Tuhan ini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, ya, yaitu apa saudara? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, pertanyaannya saudara, yang dari Bapa itu apa? Karena jelas di ayat ini katakan, yang dari dunia keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kita hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, apakah kita masih berharap kepada Bapa di sorga? Atau kita masih ingin, Tuhan, keinginanku untuk memperoleh rumah yang baru, keinginanku untuk memperoleh mobil yang baru, belum tercapai Tuhan, gara-gara COVID-19 ini. Tuhan, aku ingin mempunyai fasilitas yang lebih lagi dalam saya bekerja. Fasilitas lebih lagi pada saat saya sekolah, Tuhan. Ini gara-gara pandemi saya tidak bisa. Apakah hari-hari ini engkau masih berpikir seperti itu atau memiliki hati Tuhan, penuhi kebutuhanku Tuhan, penuhi keinginanku Tuhan. Saudara, Tuhan hari-hari ini mengajar kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk kita, apa saudara? Pikirkanlah perkara yang di atas di mana Allah bersemayam. Yaitu keinginan Bapa. Nah, karena kenapa? Kalau kita memiliki apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua yang disediakan oleh Bapa di sorga bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saya ajak saudara untuk kita belajar bahwa kebutuhan pokok kita hari-hari ini adalah mencari Allah. Nah, saya buat tema ini tambahannya adalah mencari Allah adalah kebutuhan pokok kita. Dari mana kita tahu bahwa mencari Allah adalah kebutuhan pokok kita? Karena Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah hari-hari ini saudara masih mencari kerajaan Allah atau hari-hari ini saudara masih mengandalkan Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu engkau mencari Allah, waktu engkau bertemu dengan Dia, seluruh kebutuhan hidupmu, tubuhmu, jiwa dan rohmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Mungkin saudara berpikir, saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya sudah berharap pada Tuhan. Kok belum dijawab doa-doa saya? Saya rindu, saya ingin sesuatu dalam hidup saya lebih lagi. Bukan sekedar seperti ini aja. Tapi saya mau lebih lagi, mau naik. Mau menjadi kepala, mau menjadi pimpinan perusahaan. Atau pengen menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai lebih dahsyat lagi. Tapi kalau engkau tidak berharap kepada Dia, tidak mengandalkan Dia, percuma apa yang kau telah lakukan hari-hari ini, atau bahkan kau doakan. Karena Tuhan mau hari-hari ini, kita mencari Allah dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mencari Allah yang adalah kebutuhan pokok kita? Yang pertama saudara, kita harus mencari Allah sebagai kebutuhan pokok kita karena di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, ada kehidupan, ada kuasa, dan ada pengharapan yang pasti. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus,
Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus katakan bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kebenarannya. Jadi saudara, ada satu lagu yang menjadi rema bagi saya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus akan memenuhi. Lihat saudara, bukan memenuhi keinginan kita, tapi memenuhi keperluan kita, yaitu kebutuhan kita. Memang tidak semua keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau keinginan kita diselaraskan dengan keinginan Tuhan, maka keinginan kita dan kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena keinginan kita yang diselaraskan dengan keinginan Tuhan, itu akan menjadi apa saudara? Ada kesatuan antara keinginan kita disatukan dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya waktu kita berharap atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku ingin ini. Tapi kalau kita minta jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, maka itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi yang penting di hari-hari ini saudara, harus juga sabar. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, karena segala sesuatu indah pada waktu Dia. Indah pada waktu Tuhan. Kita maunya gini, Tuhan kalau bisa instan dong. Waktu aku minta, cepet dong datang. Kalau seperti itu, Tuhan itu seperti kayak suruhan kita. Itu bukan Tuhan kita. Itu sepertinya kitanya yang jadi Tuhan, bukan jadi hambanya. Sedangkan kita harus jadi hambanya Tuhan. Hamba itu adalah apa? Kita harus memuliakan Dia. Kita harus meninggikan dan mengagungkan Dia. Karena kenapa? Karena Tuhan mau supaya hidup kita bukan kita lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita. Jadi jelas firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah di tengah kesesakan, di tengah tekanan, di tengah hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Apakah hari-hari ini engkau mencari Allah dalam hidupmu? Apakah hari-hari ini engkau masih berharap kepada Tuhan yang menjadi kebutuhan pokok utama dalam hidupmu? Ingat bahwa keinginan kita ya dan keinginan Tuhan kalau diselaraskan itu akan menjadi dampaknya berkat yang dahsyat akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan tidak sekedar memberkati kita sekedar-sekedarnya saudara. Kalau Dia memberkati kita, itu memberkati dengan caranya yang ajaib. Lebih dari apa yang kita doakan pikirkan. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan pikirkan. Apakah hari-hari ini engkau masih berharap pada Dia? Apakah hari-hari ini engkau masih, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadikan aku menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Hari-hari ini goncangan semakin besar. Hari-hari ini tekanan makin besar. Tapi Tuhan mau supaya kita terus mencari wajah-Nya. Kita terus berharap kepada Dia. Jadi yang pertama saudara, mengapa kita harus mencari Allah? Yang adalah kebutuhan pokok hidup kita. Yang pertama, karena di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, ada kehidupan, ada kuasa, dan ada kepastian.